Langkong Kiai Musholli Riyadi Al-Mukarram, pemangku atau pengasuh pondok pesantren apa ini? Baitul Quran Al-Islami. Para panjenengan sedaya yang saya hormati, Putun Godanika sanyatana guru ngaji. Setiap hari, setiap malam yang dilakukan morok ngaji, baik di mushola maupun di madrasah. Tapi tiba-tiba akhir-akhir makin banyak dilibatkan dalam persoalan politik. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa itu dilakukan. Bukankah politik itu kotor? Bahwa politik itu kotor dibuktikan dan disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh seorang ulama besar dari Mesir. Dia mengatakan, ini a'udzubillahi minasyaitonir. Saya mohon kepada Allah Ta'ala agar supaya dijauhkan dari politik, ya kan? Berarti politik ini sama dengan setan, ya kan? Biasanya a'udzu kan digunakan untuk setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya kan? Kenapa kok dilakukan? Akan tetapi ulama yang lain mengatakan seperti Syekh Najmuddin Ardikan. Dia mengatakan al-muslimuna alladzina la yahtammuna bis-siyasah yahkumuhum siyasiyuna la yahtammuna bil muslimin. Umat Islam yang tak peduli dengan politik akan dipimpin oleh kaum politisi yang tak peduli dengan nasib kaum muslimin. Kok beda? Ini artinya bahwa politik yang dilihat oleh Syekh Muhammad Abduh tidak sama dengan politik yang dilihat oleh Syekh Najmuddin Ardikan. Tapi kalau menurut para ulama zaman dulu, politik itu adalah sesuatu yang sangat penting. Misalnya siapa namanya Ibnu Aqil Al-Hambali mengatakan, wasiyasatu makana fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ila salahi wa ab'ada 'anil fasadi wa illam yadhkur rasul wa la nazala bihi wahyun. Politik itu adalah segala aktivitas yang menjadikan masyarakat manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan jauh dari kepada keburukan, meskipun tidak dirumuskan langsung oleh Nabi dan tidak berdasarkan wahyu, tapi intinya adalah kemaslahatan umat itu adalah politik. Oleh karena itu saya sering juga dilibatkan dalam persoalan ini. Terkait dengan persoalan politik, ada yang disebut dengan sistem demokrasi. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu intinya adalah as-siyadatu fi yadi sya'bi. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya yang berdaulat dan yang berkuasa dan memiliki otoritas itu rakyat. Oleh karena itu, karena rakyat itu sangat memiliki posisi yang sangat penting, maka bisa disogok oleh orang-orang yang ingin menjadi penguasa, ya kan? Disogok. Menyogok rakyat itu sama dengan orang yang sedang punya persoalan di pengadilan menyogok hakim, sama-sama riswah, ya. Itu riswah haram, jangan sampai dilakukan. Jangan sampai dilakukan. Para hadirin sekalian, demokrasi intinya adalah kedaulatan di tangan rakyat. Berkaitan dengan persoalan memilih pemimpin, demokrasi ada dua, ada demokrasi langsung, ada demokrasi perwakilan. Kalau berdasarkan Pancasila, seharusnya Indonesia ini tidak menerapkan demokrasi langsung, akan tetapi menerapkan demokrasi perwakilan. Sila yang berapa itu? Kerakyatan,
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya kan, para apalagi itu. Para hadirin sekalian, Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkamu As-Sultaniyah membagi tokoh-tokoh Islam ini menjadi dua bagian. Pemuka masyarakat Islam ini ada dua golongan. Pertama disebut dengan ahlul imamah, mereka yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Yang kedua adalah ahlul ikhtiar, mereka yang memiliki kapasitas untuk memilih pemimpin. Ini artinya bahwa tidak setiap orang diberi hak untuk memilih pemimpin. Karena untuk menjadi pemimpin ada syarat-syaratnya juga. Untuk menjadi pemimpin ada syarat-syaratnya. Untuk memilih pemimpin juga ada syarat-syaratnya. Berarti Al-Mawardi kecenderungannya adalah terhadap demokrasi perwakilan. Ya kan? Perwakilan. Yang disebut dengan ahlul ikhtiar, kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas untuk memilih pemimpin yang kemudian dikenal dengan istilah ahlul hadli wal aqdi. Ahlul hadli wal aqdi adalah mereka yang disebut dengan ahlul ikhtiar. Para hadirin sekalian, syarat pemimpin itu apa? Syarat pemimpin yang paling utama dan mutlak harus dipenuhi itu ada dua. Yang pertama adalah ma'rifatul haqqi, yang kedua adalah al-qada'u bil haqqi. Yang pertama adalah tahu tentang tugas-tugas yang harus dijalankan. Yang kedua adalah melaksanakan tugas sebagaimana yang diketahui. Bisa dipahami? Yang pertama adalah ma'rifatul haqqi, tahu tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan, tahu. Yang kedua melaksanakan tugas sebagaimana yang diketahui. Karena kadang-kadang orang itu tahu tapi tidak dilaksanakan, kan ada ya. Tidak cukup hanya tahu, akan tetapi tahu itu dilaksanakan. Kalau tidak tahu sudah barang tentu tidak bisa melaksanakan. Namanya tidak tahu. Itu yang pokok. Yang pokok. Demikian pula syarat-syarat untuk menjadi pemilih pemimpin. Harus memiliki kearifan. Harus tahu betul tentang calon-calon yang ada. Tidak seperti kondisi masyarakat Indonesia di mana banyak masyarakat yang tak tahu tentang kualitas dan kapasitas calon yang seharusnya dipilih. Banyak saya tak tahu kan. Dalam kaitan dengan memilih pemimpin ini saya melihat ada dua. Ada yang mujtahid, ada yang awam. Tidak hanya dalam persoalan fikih ada mujtahid ya. Kalau dalam persoalan fikih, mujtahid itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk merumuskan hukum-hukum Islam langsung dari sumbernya Al-Quran dan hadis, itu namanya mujtahid. Orang yang tak punya kemampuan seperti kita sekarang ini namanya muqallid, orang yang bertaklid. Mujtahid itu seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mujtahid ya kan. Jumlahnya tidak banyak, mayoritas adalah awam. Kita ini awam karena ikut mereka. Di dalam persoalan politik juga begitu. Ada yang sudah mencapai tingkatan mujtahid, ada yang masih awam. Mereka yang sudah mencapai tingkatan mujtahid di bidang politik silakan mengikuti pendapatnya sendiri ya kan. Sedangkan mereka yang masih awam ya tanyalah kepada mereka yang paham ya kan. Tapi kadang-kadang informasinya tidak valid, informasinya tidak jujur.
Para hadirin sekalian, dalam menghadapi pilpres yang akan datang, orang memilih calon itu saya melihat ada 3 pertimbangan. Pertimbangan yang bersifat rasional, yang pertama. Yang kedua adalah pertimbangan spiritual. Yang ketiga pertimbangan emosional. Ya kan? Ada yang pertimbangan spiritual, pakai istikharah, ya kan? Ada orang yang menjatuhkan pilihan kepada salah satu calon yang ada dengan pendekatan istikharah spiritual. Tak salah kan? Tak salah. Ada yang karena emosional, nisr muntamili ruah. Nisr namanya emosional nih. Emosional nisr. Ada yang rasional gitu. Rasional. Marhaban Yai Abdul Hamid Wahid. Ini kasih identitas ini kan. Bersemangat mana? Mana bisa petan kau udah memilih calon nikah dasarnya apa? Apakah rasional, apa emosional, apa spiritual? Sejelas kemudian tidak pernah melakukan istikharah untuk itu. Berarti tidak spiritual. Dan jelas saya memilih seseorang bukan karena emosional, bukan karena rasa kasihan dan seterusnya. Oleh karena itu berarti dasar saya memilih adalah berdasarkan pertimbangan rasional. Yang dimaksud pertimbangan rasional adalah pertimbangan fiqhiyah dan usuliyah. Saya memilih menjatuhkan pilihan itu berdasarkan ilmu yang saya miliki selama ini. Pertimbangan fikih dan usul fikih. Pernah saya ditanya, sambian milih siapa? Saya balik bertanya, yang paling dibutuhkan negara ini sekarang apa? Yang paling dibutuhkan oleh negara dan bangsa ini sekarang apa? Kan harus ada dasarnya kan. Karena yang ditanya tidak bisa menjawab, akhirnya saya menjawab sendiri bahwa yang paling dibutuhkan oleh negara dan bangsa pada saat ini adalah penegakan keadilan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Itu yang paling dibutuhkan. Mungkin cukup satu negara yang berkeadilan, cukup. Negara yang berkeadilan. Atau negara yang makmur yang berkeadilan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Banyak disampaikan oleh para ulama, salah satunya Ibnu Taimiyah mengatakan ad-dawlatu al-adilatu tabqa walau kanat kafiratan. Negara yang adil itu akan kekal dan stabil meskipun itu kafir. Asal adil meskipun kafir akan stabil dan kekal. Apalagi kalau negara ini bukan hanya adil tapi muslim, apalagi kan? Maka yang paling dibutuhkan adalah penegakan keadilan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Berbicara tentang 3 hal ini, pemberantasan korupsi, penegakan keadilan, penegakan hukum, saya lihat yang paling bisa diharapkan untuk melakukannya adalah paslon yang ada Pak Mahfud MD. Yang ada itunya. Itu namanya pertimbangan rasional, ya kan? Seringkali disampaikan oleh banyak orang bahwa negara ini kaya, katanya.
Atau akan tetapi kenapa kok masih banyak orang yang sulit cari makan? Kira-kira penyebabnya apa? Penyebabnya tidak ada lain kecuali korupsi. Andai kata korupsi bisa dikurangi, apalagi kalau diberantas tuntas, insya Allah orang tidak akan sulit cari makan. Kalau ditemukan orang yang punya potensi bisa melaksanakan ini, kenapa kita harus mencari yang lain? Ya. Itu apa dari yang lain ya kan? Ini namanya rasional ya kan. Mudah-mudahan apa yang kita pilih ini tidak salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah, tidak menyalahi prinsip-prinsip syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya tidak salah, akan tetapi juga sukses ya kan? Karena tidak setiap yang dikehendaki Allah itu diridhoi. Tidak setiap yang diridhoi dikehendaki ya kan? Banyak sesuatu yang diridhoi oleh Allah tapi tak dikehendaki. Ya kan? Tapi banyak juga yang dikehendaki tapi tidak diridhoi. Katakanlah contohnya Abu Jahal. Seandainya Abu Jahal itu Islamnya Abu Jahal itu pasti diridhoi oleh Allah kan. Tapi nyatanya tak dikehendaki. Ya. Ini artinya kehendak Allah tidak identik dengan ridhonya. Ya kan? Yang kita inginkan adalah dikehendaki dan diridhoi. Ya kan? Diridhoi. Mungkin ini karena kiamat sudah datang, saya cukupkan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.